Bapak ini pertama menyatakan ingin jadi presiden, itu umur berapa? Aduh, kepikir jadi presiden itu setelah jadi bupati baru kepikir gitu loh. Tadi saya juga nggak suka politik. Saya nggak pernah masuk ke organisasi ormas pemuda manapun, AMPI, KNPI, OSIS sekolah aja saya males, nggak pernah. Senat mahasiswa juga nggak pernah. Nah saya masuk ke politik kan cuma gara-gara nggak sanggup nolong orang miskin terlalu banyak. Udah pikiran saya seperti itu aja. Saya hanya berpikir jadi DPRD, ikut partai yang baru, partai PIB waktu itu Dr. Syahrir. PIB kan cocok lah ya, partai ikut Basuki gitu ya. Cocok. Udah kita ikut aja lah. Kayak singkatannya pas gitu kan. Ya udah ikut aja. Nah waktu itu saya pikir cuma DPRD menang, saya punya kayak abang angkat, dulu teman sama adiknya sekolah SMP, ngangkat PNS yang mantan camat ini jadi bupati kalau partai saya menang. Lalu saya perintahkan dia tolong buat jaminan pendidikan kesehatan pada seluruh rakyat. Supaya apa? Termasuk rumah, bedah rumah, jalan. Supaya rakyat itu tidak ke rumah saya minta uang. Waktu itu banyak yang minta uang. Ya kan kasihan orang miskin gitu banyak. Itu rumah, ya kalau dilihat di kampung saya Laskar Pelangi itu seolah-olah saya orang paling kaya lah, rumah paling gede. Kayak raksasa gitu rumahnya kalau yang pernah ke Laskar Pelangi. Ya orang kan datang. Paling menyedihkan itu dikira orang kaya raya, dikira punya pohon duit, kata bapak saya. Dikira di belakang itu ada pohon duit tinggal petik. Ini kan enggak. Kita enggak bantu, nurani kita kasihan orang sakit mau sekolah gimana. Kita bantu, kita enggak ada uang juga. Kan terbatas. Ya ini sudah, karena mereka tidak pilih partai saya menang, dapat kursi sisa. Nah karena kursi sisa saya di DPRD, nah yang si camat ini bilang sama saya, sama ibu saya, kasih tahu Ahok jangan mundur. Walaupun sendiri teruskan, istilahnya nawaitunya diterusin deh. Ini pasti. Akhirnya ya sudah. Ya, saya kayak orang bego aja di dalam situ lawan semua kan. Nah, saya juga nggak pernah kepikir ada pemilihan langsung. Kalau pilih DPRD pasti kalah kita kan. Ada pemilihan langsung. Pemilihan langsung rakyat bilang, Pak jadi bupati kami Pak. Ya mana bisa turunan Cina, Kristen lagi. Kami nggak peduli Pak, Bapak maju aja. Nggak ada duit kampanye nih. Nggak apa-apa Pak, nggak ada kaos, nggak apa-apa. Jadi saya menjadi bupati tidak memakai jadwal kampanye KPUD. Nggak ada uang soalnya. Contohnya dipilih rakyat 37,13% dari 5 pasang. Nah jadilah bupati. Nggak pernah nyangka ya. Nah kan gitu kan. Nah waktu jadi bupati, ya saya segera membuat sistem kayak BPJS Kesehatan ini udah saya lakukan tahun 2006 di Belitung Timur. Ya sudah, saya pikir mau ngapain lagi, duit terbatas. Lalu saya mau ditemukan lagi, orang tua ini ternyata banyak yang mau mati. Kenapa? Nggak ada pensiun. Padahal mereka itu cuma butuh Rp5.000 untuk sosialisasi, beli kopi, beli kue di tengah kampung. Kalau Rp5.000 kan gampang, cuma Rp150.000. Nah saya pengen ada pensiun pertama di kampung saya. Ternyata kabupaten nggak cukup, mesti provinsi. Nah saya pengen, udah kalau itu provinsi pertama di Indonesia yang ada pensiun untuk orang-orang tua. Walaupun 150.000 bisa dia hidup. Saya tawarkan ke gubernur, dia nggak mau. Dia bilang udah jadi gubernur aja lawan saya, kira-kira gitu loh. Saya tawarin dia nggak mau, dia nantang saya, ya sudah. Tapi saya nggak ada partai, semua partai 0, udah dibeli-beli nih. Saya lapor ke Gus Dur. Gus Dur tertarik. Saya bilang mau bikin pensiun pertama seluruh Indonesia. Makanya Gus Dur dukung. Ya udah, kumpul partai. Saya lapor partai, Gus Dur dukung nih. Udah ikut partai 0, kekumpul lah 12 partai. Ada yang dikasih ongkos 30 juta. Pokoknya murah. Mereka bukan minta uang. Karena ini idealisme. Dia udah partai 0, ada juga yang tersinggung, tawar-menawar ditolak. Jadi saya panas-panasin. Dia mau. Nah waktu saya masuk itulah dicurangin. Nah laporan tidak resmi sih saya menang 7.000 sampai jam 5 sore. Lalu mati lampu, tiba-tiba nambah 21.000, saya kalah 14.800. Bawa ke Mahkamah Agung, ada calo nawarin mau nggak nyogok. Kalau nyogok bisa menang. Nah jadi saya lawan, ketemu Gus Dur. Gus Dur masih cuci darah di RSCM. Saya bilang, Gus ini gimana? Gus Dur bilang lawan aja. Nanti kalau rusuh gimana, kan dia ancam. Gus Dur bilang kirim aja banser 2.000. Nanti Gus kalau orang mati gara-gara kita gimana Gus? Terus dia diem. Udahlah Gus, orang turunan Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Marah Gus Durnya. Siapa bilang jadi presiden aja bisa kamu?
Nah itu Gus Dur. Makanya aku pengen jadi presiden, lihat Gus Dur ngomong bener nggak? Ya udah tungguin aja sebentar lagi kita kali. tungguin aja. Oke. Gitu. Ya, makanya saya pikir memang di Indonesia kalau menyelesaikan masalah memang jadi presiden. Presiden Indonesia itu sangat berkuasa. Jadi makin enak ngatur transformasi Indonesia itu jadi presiden. Misalnya contoh, gimana caranya supaya orang tidak melakukan politik uang untuk jadi pejabat, untuk jadi DPR, DPRD segala macam. Gampang, gak usah berdebat. Dibuat aja peraturan. Siapapun mau jadi pejabat harus diperiksa asal muasal hartanya. Kalau hartanya tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar, dengan biaya hidup dia, maka kamu gak boleh jadi pejabat. Itulah rekonsiliasi. Kamu nikmatinlah uang kamu yang gak jelas, gak apa-apa. Kita ampunin. Tapi kamu gak boleh jadi pejabat. Sehingga lapangan tanding jadi pejabat itu jadi rata. Jadi orang jujur yang mau mengabdikan, PNS yang mau mengabdikan diri jadi pejabat, tidak melawan koruptor gitu loh. Nah itu siapa bisa bikin presiden? Baik. Oke, sekarang kita melihat gambar berikut ini. Ini dia nih, ada apa dengan upacara bendera? Ya, Ingat masa-masa sekolah ya? Ya dulu saya berpikir waktu SMP kan saya badan cukup baik, juara kelas juga juara ya 3 besar lah, geser-geser 1, 2, 3. Kan katanya yang boleh menggerek bendera kan orang yang disiplin, yang nilainya tinggi, yang badannya juga dipilih relatif yang ya agak tinggi gitu kan. Nah saya kan masuk kriteria itu gitu loh. Cuma nggak bisa kenapa? Karena orang turunan Tionghoa nggak boleh katanya. Terus kalau sampai bendera jatuh bisa ditembak, wah ditakut-takutin macam-macam. Ya saya jadi terobsesi. Kapan gue jadi inspektur upacara nih? Bukan cuma gerek bendera lagi. Udah kan? Ya udah, jadi bupati ya udah. Jadi bupati juga dibilang suruh ganti wakilnya. Karena beberapa orang nggak mau kasih hormat, nggak deh ditembak juga saya rela. Ada pakai baju putih, pokoknya gue udah jadi inspektur upacara. Mau tembak aja lah ke Parang Tanggung. Nah, tapi kemudian waktu sekolah sama sekali enggak ya? Itu sama sekali nggak pernah terjadi. Setelah di sini memimpin upacara, inspektur upacara berkali-kali. Kau udah di Belitung Timur udah jadi bupati kan? Di bupati, apa rasanya itu? Ya udah, berdiri aja. Maka yang macam-macam ya aku lama-lamain hormatnya. Karena aku udah tahu kalau aku nggak turunin dia nggak boleh turun juga. Ya aku belok-belokin aja dulu. Aku iseng aku belok kiri, belok kanan aja lama-lamain kan. Sengaja ya. Oke, gambar berikutnya deh. Beca. Ada cerita apa dengan beca? Waduh, saya nggak tahu juga. Ada cerita, katanya nih kita harus konfirmasi lagi nih sama Pak Ahok. Lagi kecil Pak Ahok itu bicaranya lambat. Oh iya, itu ya. Terus ke Jakarta. Saya Coba tinggal, lengkapnya kita ada deh. rumah. Jadi bapak saya itu punya rumah, Mes Pemda Belitung Induk. Di Kalibaru itu rumah bapak saya tuh. Bapak saya kasih sebetulnya. Cuma supaya pemerintah pura-pura bikin jual murah-murah. Karena waktu itu Pemkab Belitung nggak ada rumah. Kebetulan bapak saya punya 2 rumah di Kalibaru Timur situ, Senen situ. Jadi ya saya nggak bisa ngomong sampai umur 3 tahun, 4 tahun nggak bisa ngomong. Jadi harus dibawa ke Jakarta untuk ke dokter, mungkin mau diperiksa gitu kan. Nah sampai di rumah sana, tiba-tiba pagi-pagi lihat becak lewat, saya teriak becak gitu kan. Habis itu langsung lancar, lagi di bawel. Berkat beca. Langsung jadi bawel. Sampai sekarang bawelnya luar biasa ya. Gara-gara ditunda terlalu lama nggak ngomong Oke, gitu loh. jadi keluarnya banyak gitu. Oke, ada gambar berikutnya ya. Ini jualan roti. Pernah? Ya kan bapak saya juga pernah bangkrut kan, jadi ibu saya bantu jual roti. Itu waktu Pak Ahok umur-umur SD. Jadi ya pembantu bawa kita ikut jualan gitu kan. Ya tetangga-tetangga yang ngeledek. Masa anak pengusaha jualan roti gitu loh. Ya kita kecil kan nggak enak juga, pulang lapor ke ibu. Ibu saya bilang kenapa malu, kan jualan kan tidak mencuri. Kalau mencuri baru malu. Kalau kita jual kan nggak mencuri. Nah itu ya soal roti. Ada susah. Saya kalau begini air liurnya ngeces. Jadi mesti jaraknya agak begini. Oke, nih. agak jongkok aja boleh.